Erin ketakutan. Nih ya, menurut Mamski ya, kan udah ada CCTV. Di dalam CCTV-nya itu sudah jelas ada kronologisnya, gitu loh. Nggak ngaruh mau orang ngomong apa, saksi atau orang yang melapor. CCTV itu udah bukti apa ya? Bukti tanpa nama gitu loh. CCTV itu kan udah jelas kitanya terekam. Lu mau ngoceh-ngoceh apapun juga CCTV yang ngomong. Gitu loh. Kenapa takut kalau emang CCTV-nya jelas nggak ada kejadian-kejadian yang seperti dilaporkan si Hera, si ART, gitu loh maksud Mamski. Kok Pak Sunan mundur itu gue udah tahu. Nggak cocok dealnya, Itu gue udah tahu. Bukan soal barang bukti. Barang buktinya di CCTV yang Mamski tahu dari pengacaranya Pak Sunan juga tidak ada seperti yang dilaporkan ART. Itu dari pengacara Pak Sunan yang ngomong. Gitu loh. Makanya kemarin juga sebenarnya Mas Sunan udah telepon aku. Mas Sunan telepon, cerita. Jadi ada misunderstanding, nggak sepakat. Gitu loh. Bukan soal barang bukti. Aku udah ditelepon sama Mas Sunan. Ada ternyata ketidaksepakatan itu di tengah jalan. Nah ini kan terus aku tanya, CCTV-nya gimana? CCTV-nya itu memang katanya sih tidak ada adegan yang dilaporkan Hera. Ini makanya gue pengen nunggu Hera. Lu keluarin bukti kalau kepalanya Hera dipukul 2 kali. Kalau kepalanya Hera ditendang. Itu loh, nggak bisa diedit. Tidak bisa CCTV diedit, tidak bisa, sudah di polisi. Yang dikasih bukan CCTV-nya, dekodernya. Jadi 12 CCTV jadi satu dekoder, itu nggak bisa direkayasa. Apalagi polisi sudah dipantau DPR, ini asli. Kalau komen pakai ini ya, logika ya, Bo. jangan kita komen kayak orang nggak sekolah. Ya. Nggak bisa dihapus. Kalau dihapus ketahuan dong, langsung masuk berarti. Ada menghilangkan barang bukti. Itu penjara, menghilangkan barang bukti. Kita kalau ngobrol pakai otak ya. Mamsi nggak mau kelihatan kayak orang bodoh. Oke? Aku nggak suka kalau kita ngobrol kayak orang bodoh. Kita ngobrol tuh mesti pakai ilmu. Jadi berbobot. Ini kan dilihat banyak orang nih live-nya Mamski. Mungkin polisinya ngelihat. Lagi nonton juga dari Polres. Mungkin ya. Anggota DPR juga lagi asisten-asistennya mantau. Bisa jadi gitu loh. Kamu jangan pikir ini cuma di kamar Mamski, di roomnya Mamski doang. Ini terbuka untuk semua orang. Makanya Mamski live seperti ini. Ada undang-undang ITE yang lagi mantau. Ada Pak Kepolisian lagi mantau. Mungkin ada Mas Sunan juga di dalam. Kita nggak tahu. Pakai akun lain. Ya, atau si Erinnya, kita nggak tahu. Ya, jangan pikir ini yang antara gua sama lu doang gitu. Enggak, ini nih udah terbuka ini live kayak begini. Jadi kita harus bicaranya pakai ilmu. Gitu ya. Oke. Ya, makanya Mamski tuh sangat menyesalkan sekali. Si Nur kasihan banget ya. Si Nur sampai kabur pada saat malam takbiran, di mana di situ si Nur udah bersaksi padahal. Sayang gitu loh. Kok malah nggak boleh pulang juga. Terus kata si Nur nih, pengakuan si Nur ya, kita lihat lagi ya, sambung ya Say. Sambung lagi ya, nih. Sebelumnya dari rumah sama ibu. Terus kan dibawa Nih. Dengerin, ini kronologis ya Say. Ya udah, kamu yang mesti dicaci maki lagi kayaknya tamat ya. Ya udah marah banget. Pasti satpamnya masih agak menolong ya, nggak ngasih tahu sih. Satpamnya baru. Oh, satpamnya baru. Nah, ketika kan itu kan Mbak Nur sebenarnya udah nolak untuk buat jadi saksi, bahkan udah coba kabur ya. Itu kan berarti Mbak Nur nggak pengen jadi saksi. Iya. Nih. Tekanan dan katanya tadi ada sempat sebelum ke kantor polisi sempat diajarin harus ngomong apa. Iya. Oleh siapa diajarin? Sebelumnya dari rumah sama ibu. Terus kan dibawa ke kantor pengacara. Itu juga ada bilang sama pengacara. Salam. Ya, kata kalian begitu. Katanya nanti kalau misalkan ditanya kata kasar, bilang aja nggak ada gitu. Terus masalah HP juga sebelumnya pengacaranya bilang aja udah dikembalikan. Tapi saya nggak terima, soalnya kan HP saya masih ditahan. Ya Allah, ngapain ditahan HP?
karena itu kebohongan. Iya, saya nggak mau bohong. Tapi sempat menyatakan itu di kantor polisi juga. Sempat, karena saya maksa. Terus saya bilang saya nggak mau bohong, saya nggak mau. Terus bapaknya ya udah bilang aja, tapi bilang ibu nahan tuh karena takut saya terprovokasi katanya gitu. Jadi Takut saya bilang terprovokasi. Dia tahu kalau Aduh Tuhan, gue nggak kepikiran lu nahan HP orang jujur. Ngapain mesti nahan HP orang sih? Ya kan, aneh banget sih. Ngapain mesti nahan HP orang? Ini yang gue juga bingung ya guys. Kalau emang bener gak ada pemukulan seperti yang dikatakan Hera di CCTV, sebenarnya itu udah mewakili, nggak perlu lagi capek-capek gitu loh. Lu ngomong, lu saksi ngomong ini ya, lu saksi ngomong ini ya. Ya udah yang ada di CCTV aja dilihat. Itu kan kejadiannya kan terekam semua di CCTV. Bener nggak? Ya ngapain gitu loh? Nahan HP orang, nggak bolehin orang pulang. Untuk apa? Menurut gue tuh udah nggak masuk di akal, sumpah. Nggak bisa. CCTV kok dihapus? Kok CCTV dihapus? Nggak bisa, itu polisi udah megang. Udah dipegang polisi, decoder nggak bisa dihapus. Lu kira VT-nya TikTok apa bisa dihapus gimana? Ngomongnya pakai otak ya. Nah, ngomongnya pakai otak ya. Gak bisa. Iya, on katanya. Tamarin, jangan kenceng-kenceng Tamarin. Jangan kenceng-kenceng. Decoder gak bisa dipotong cuy. Gila lu. Decoder gak bisa dipotong. Makanya gue bilang sama si Mas Sunan kemarin telepon. Kenapa Mas? Gue bilang gitu. Ada apa? Iya, gak sepakat nih. Di tengah jalan ternyata selisih paham. Adalah, gak perlu dikasih tahu ya guys ke kalian. Karena itu sangat privasi. Kalau tentang Mas Sunan. Tapi Mas Sunan memang telepon Mamski. Dan Mamski udah tahu kenapa-kenapanya. Tapi sangat privasi sekali. Bukan tentang kasusnya justru. Memang tentang cara kerja. Cara kerja. Dari Erin IRT dengan si pengacara ini ternyata di tengah jalan tidak cocok. Gitu. Nah, kembali ke CCTV. CCTV ini kan decoder. Decoder tuh nggak bisa dihapus, nggak bisa dipotong, nggak bisa diutak-utik. Kalau sampai ada penghapusan decoder sama polisi langsung ditangkep. Langsung nggak pakai babi bu bebo. Karena itu sudah ada namanya menghilangkan barang bukti merekayasa. Dan kalau decoder itu nggak bisa ahlinya untuk mengutak-ngatik decoder itu terlalu jarang orang yang bisa. Sulit sekali. Polisi punya di departemen cyber ya untuk mengembalikan lagi decoder yang sudah direkayasa. Ada, tapi memang mahal sekali itu. Nggak murah. Gitu. Jadi misalnya nih mau coba-coba merekayasa sebelum ke polisi nih si rekamannya nggak bisa, sama polisi dikeluarin lagi semuanya, diambil lagi semuanya. Gitu loh. Ini apa sih Arkita? Lu keluar aja lah Arkita. Keluar aja lu. Bacot sekali. Orang lagi pada mau ngebahas kasus pakai otak. Dibilang FOMO, lu ngerti arti FOMO kagak lu? FOMO lagi lu. Lu mak FB ya lu ya? Lu mama FB kali lu ya? Iya ribet banget lu. Ini tuh kita lagi ngebahas kasus. Dan gue nunggu banget nih, bakalan gong banget nih ya. Nih kalian denger ya. Dengerin. Bakalan gong banget kalau kita udah lihat itu CCTV. Bener nggak? Ya kan? Gong abis, gila nggak lu? Entah itu emang beneran ada ditendang sama dipukul kayak katanya si Hera, atau justru kagak ada. Ya nggak? Anjrit, gue nggak sabar nunggu. Karena yang gue denger, yang gue tahu, IRT bakalan
sampai ujung, katanya sampai penghabisan. Gue denger tuh. Karena kan waktu sebelum Mas Sunan keluar, ada pengacaranya yang cewek-cewek. Nah yang cewek-cewek ini, itu pernah yang satu mau nanganin apartemen Mamski yang di Pakubono. Nah yang satu tuh kan ikut BAP kan, atas laporannya Hera. Nah yang satu aku nanya, aku telepon, karena kan memang Mamski udah pernah ketemu kalau sama pengacara yang satunya tuh yang pakai hijab. Nah, aku nanya gimana barang buktinya? Beneran ada decodernya? Iya ada semuanya. Terus gimana? Nggak ada seperti yang dikatakan Hera. Oke. Sumpah. Jadi gue tuh kalau kita lihat di kasus ya lucu juga ya. ART kan ngomong dia dipukul, dia ditendang. Terus apalagi? Oh ini sajam, begini kan? Gini kan? Nah gue pengen lihat tuh bener nggak si Erin beginiin sajam, mukul palanya sama nendang. Gue cuma pengen lihat itu doang. Sumpah guys. Bener. Apa? Lu bisa dituntut dengan memberikan barang bukti duluan. Apa ini? Ya Allah. Apa ini, ngomong apa kau? Malah lo bilang tangan Erin. Nah iya betul. Tangan Erin ditarik lalu Hera teriak-teriak. Itu gue tahu. Itu ada videonya. Itu ada videonya juga. Iya kan? Ini si burung beo kasar banget ya. Kurang ajar betul ini. Bajingan bener nih. Tunggu. Gue ini aja nih. Gue dikatain anjing sialan. Ini ya orang-orang ya yang kurang ajar mulutnya ya. Padahal lagi ngebela ART yang dikasarin sama majikan ceritanya ya. Jadi kan orang yang kasar mulutnya itu kan kita nggak suka. Tapi di sini menganjing-anjingan gue, dianjing-anjingin, kurang ajar kau. Ya kurang ajar kau. Kau nggak suka sama majikan yang kasar, tapi mulut kau di sini kurang ajar betul. Sementara kita nggak tidur capek hanya untuk ngelihat kasusnya seperti apa sebenarnya, berkomunikasi sama orang yang kompeten, memberikan berita yang benar-benar fair, nggak membela satu orang mati-matian tapi menunggu barang bukti. Kau nggak suka dikasarin majikan tapi kau kasar di sini, kurang ajar betul. SDM rendah itu. Iya kurang ajar betul. Lu punya barang buktinya. Si Hera pakai sapu kepala ditendang. Ada buktinya keluarin aja, jangan banyak berisik lah. Iya, ngapain kau keluar begini? Nggak suka sama majikan yang kasar, mulutnya sendiri kasar. Menganjing-anjing orang. Lu memang pantas lu dikasarin kalau gitu. Ya Setiokusumo, pantas kau dikasarin. Wajar nanti gue sumpahin lu dapat majikan kasar juga kau sama kau. Ditahan gajimu, dikasarin kau karena kau orangnya kasar. Kau kasar. Kalau kau orang baik, pasti orang baik sama kau. Asistenku Fuji dari 2008. Balik kerja memang bolak-balik sama Mamski sampai 2026. Mbak Iin 8 tahun. Betah semuanya sama gue. Kenapa? Gue lembut kalau sama asisten. Gue lembut sama ART. Elu sosokan bilang majikan kasar begini. Elu sendiri kasar. Hah? Gue sumpahin lu dapat majikan kasar. Duit lu ditahan. Biar tau rasa lu. Dasar kau. Oke. Kopi Ani, kopi. Kopi Ani, kopi. Ya, enak aja lu. Di sini ketahuan SDM-nya, guys. Ketahuan di sini. Kasus ngebela orang jangan dikasarin dong. Majikan itu kasar. Si ART kasihan disiksa, dikasarin mulutnya gini-gini, sendirinya kasar. Alah. Gitu. Ya. Apanya Tamarin?
Oh iya, buktinya nyekek. Bener. Mana bukti nyekek? Mana buktinya nyekek? Hera, kita semua nih Hera, ya. Mamski pengen belain elu. Hera keluar Hera. Mamski tuh pengen belain elu. Masa gua nggak bela kalau ada orang di KDRT? Gue pengen belain elu bilang Hera, ya. Dirimu bilang kan, kamu dicekek, kamu dihajar palanya pakai sapu, ditendang palanya kamu ke DPR kemarin, ya kan? Terus kamu ada diacung-acungkan sajam. Mana buktinya? Keluarin aja itu. Keluarin. Serius. Gak bisa. Hera gak mau Anda bela. Udah punya bukti. Mana buktinya mana? Harus ada buktinya. Kita gak bisa bela-bela orang kalau gak ada bukti. Gak bisa, gue gak mau. Gue bela orang, tahu-tahu di dalam CCTV halu, nggak ada dipukulin, nggak ada diapa-apain. Apa nggak plenyok gue? Udah tahu. Tadi kan si Nur kan bilang kata-kata kasar. Nurnya juga bilang nggak ada pemukulan yang Nur lihat sama sekali loh. Nih kata-kata kasar. Si Nur bilang kata-kata kasar. Ada kata-kata kasar, ada. Tapi kalau pemukulannya Nur nggak ngomong, nggak bisa dihapus. Aduh Yasmin, kagak bisa dihapus, nggak bisa dihapus. Namanya CCTV, barang bukti decoder ya, bukan CCTV loh, decoder. Decoder itu rekaman induknya CCTV. Itu nggak bisa dihapus sembarangan. Begitu dihapus sama kita nih dari rumah ya, ngilangin barang bukti, sampai di kepolisian, polisi punya forensik cyber. Jadi ahli forensiknya itu akan bisa mengembalikan lagi rekaman dari semulanya. Nggak bisa sembarangan, gila lu. Nggak ada. Makanya mesti dilihat ya. Yang aku tahu nih, yang aku dengar, nanti itu barang bukti mau dikeluarin semua. Terus setahu aku sih memang udah ganti, pengacaranya udah ganti. Karena tidak ada kesepakatan. Ya, kemarin Mas Sunan telepon gue gitu. Kesepakatannya apa? Itu terlalu privasi ya. Jadi gue paham lah Mas Sunan akhirnya mengundurkan diri karena di dalam mengantar kemarin kan bukan Mas Sunan kan, ada dua cewek ya, dua lawyer wanita ya yang mendampingi. Mungkin ada ketidakcocokan, jadi dibatalkan keseluruhannya gitu loh. Dua wanita pengacara ini itu sama-sama Mas Sunan satu payung, satu perusahaan, tapi mungkin buat si IRT dia maunya ada si Mas Sunan, mungkin I don't know. Intinya tidak sepakat lagi. Jadi si Mas Sunannya mengundurkan diri. Seperti itu guys. Ya, seperti itu. Gitu. Iya, yang katanya kasar itu ternyata betul-betul. Memang iya, emang kata-kata kasar. Itu aku tahu juga. Kalau marah tuh mengeluarkan kata-kata kasar sekali. Iya kan? Yang dibilang TOLOL kan? TOLOL kan? Iya pastinya lah. Pastinya. Nih yang aku dengar ya, kalau dari kemarin BAP-nya itu kan ditanya-tanya pertanyaannya gitu kan, ada mengenai peristiwa pastinya, bahasanya apa aja pastinya. Nah si Nur ini mungkin apa yang dia dengar yang dia omongin aja, ya kan nggak bisa dong. Gue dengar sesuatu, masa gue nggak bilang itu? Kan ada rasa berdosa dong di sini. Ya seperti itu. Masalahnya apa ya? Masalahnya ya mungkin masalah kerjaan awalnya, pasti kerjaannya Hera dianggap nggak benar. Makanya keluar kata-kata kasar. Setahu aku sih memang mengakui juga ada kata-kata kasar. Makanya kalau Mamski nih jadi pihak majikan gitu ya, gue menjadi seorang majikan dalam posisinya si IRT, gue bilang emang gue maki-maki. Ngapain mesti nggak bilang nggak dimaki-maki? Emang iya dimaki-maki, marah gue. Marahnya kenapa? Karena ini. Tapi mukul enggak gitu loh. Kalau gue ya
Kalau misalnya memang gue udah mengatai orang sampai bahasanya kasar banget, bilang aja memang Pak, saya mengatakan si ART ini to the law misalnya apalah, tapi saya nggak mukul Pak, nggak fisik, gitu loh. Ngomong aja apa adanya, ngapain sih ditutup-tutupin? Nah iya benar sih, makanya si Nurnya jadinya juga nggak enak dong, masa dibuat situasi atau kesaksian yang dia nggak mengalami, nggak enak guys. Gue nih misalnya nih udah bersaksi nih sesuai apa yang gue alami di otak gue, tiba-tiba ada yang dirubah nih di sini, kagak enak, nyangkut di sini, nggak bisa. Misal gue lihat nih, yang gue lihat orangnya ngatain misalnya B to the go, to the law, pasti gue bilang iya, dia mengatai B to the go, to the law, pasti gue ngomong begitu, nggak mungkin lah dirubah, kan memori. Pasti kalau dirubah, nggak ada ngomong, nggak enak dong. Lagian kalau menurut gue ya, misalnya nih kita udah bermasalah kayak begitu ya, memang bener kita pernah maki-maki, ada kata-kata kotor yang keluar gitu kan. Dalam kronologis lagi dipanggil polisi, bilang apa adanya, jujur. Iya, saya memang membentak dengan kata-kata ini yang saya ingat. Tapi saya tidak memukulnya. Saya tidak ada mengacung-acungkan senjata tajam. Silakan Pak lihat di CCTV Pak. Rekamannya semua, Bapak juga bisa mengecek CCTV ini, decoder ini Pak. Ada nggak saya hapus-hapus atau saya sudah edit-edit, silakan Pak, saya siap. Memang saya mengatai si ART dengan kata-kata yang tidak pantas. Ngomong aja, nggak perlu dirubah. Oh saya nggak ngata-ngata, nggak mungkin. Orang marah kok, orang udah kesel banget kok ngelihat HP. Kenapa HP-nya ditahan bisa gitu? HP-nya ditahan karena di dalam sini ada foto rumah saya, foto mobil saya, fotonya anak saya, dibilang pakai celana dalam, kayak gitu kalau gue. Untuk laporannya yang ke Hera. Tapi Pak, Bapak silakan, saya berani sumpah demi Allah dan ditambah bukti Pak, CCTV-nya saya tidak memukulnya. Beres. Ada si Nur bilang, ibu ngatain apa aja yang kamu dengar. Silakan Nur, gitu. Kalau gue gak usah terlalu jaim banget, ngapain jaim? Orang marah wajar kok. Nyumpet terpancing emosi ngeliat anak-anaknya tiba-tiba ada di FB misalnya ya kan, marah langsung naik pitam. Tapi kalau memang tidak memukul, silakan lihat di CCTV. Nah, kalau sampai terjadi pemukulan, kamu tanggung jawab. Karena itu apa? Dilarang kita memukul siapapun. Ya. Itu. Gitu. Oke? Seperti itu. Dan Hera ART, kalau kamu sampai nggak bisa membuktikan dari visum tidak ada bengkak di kepalamu, kamu juga harus bertanggung jawab. Karena biarpun kamu merasa sudah dibela DPR, tapi kalau kamu nggak bisa mengeluarkan barang buktinya, hakim nggak mau tahu. Kita semua netizen juga pengen lihat mana Hera barang buktinya kamu dihajar. Si Nur nggak ada ngomong loh ngelihat kamu dihajar, nggak ada. Si Nur cuma bilang kata-kata kasar. Si Nur nggak ada bilang kamu dihajar atau apa, karena dia nggak lihat, dia orangnya jujur si Nur. Dia lihat karena mungkin memang nggak ada pemukulan. Kita nggak tahu, wallahu alam bisawab ya. Hanya bisa ngomong cuma dari CCTV. Awal kita bisa ngelihatnya, gitu. Seperti itu, ya. Jadi tunggu aja berikutnya nih, pastinya akan dipanggil kedua belah pihak lagi, ya kan? Dan pastinya akan dikeluarkan bukti-buktinya. Betul, bener banget. Bener banget, pengadilan aja nggak usah damai, kawal sampai setuju banget. Ini bener banget nih.
river flow gue suka. Gue demen. CCTV dimegang majikan. CCTV sama polisi. Udah di polisi. Udah di polisi CCTV. CCTV-nya udah di polisi. Udah ada sama kepolisian. Itu kan udah siap-siap bakalan dipanggil semua kan. Dan polisi kan pasti ngebuka CCTV-nya. Nanti dipanggil semua dua-duanya. Si ibunya dipanggil, si asistennya dipanggil gitu. Wis tunggu aja lah guys, nanti juga pasti bakalan keluar kok bukti-buktinya semua. Kita kan cuma tinggal nonton. Kalau memang ada seperti yang dilaporkan oleh Hera, ya harus tanggung jawab. Wajib lu tanggung jawab. Ngapain melakukan KDRT? Sudah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikian juga kalau Heranya bohong. Kalau sampai Hera bohong, ada dua loh Hera kamu. Satu, kamu bikin laporan palsu. Kedua, kamu bikin postingan yang melanggar ITE. Dua, tapi kalau kamu benar, pasti akan aku bela. Tapi sampai saat ini, Mamski belum melihat barang buktinya. Mana yang kamu dipukul kepalamu itu loh sama ditendang, itu satu. Terus yang kedua, kamu ada di cekek, yang dicekek begini mana? Buktinya mana? Ini mau dibela susah banget. Aduh, banyak orang ini ya, banyak orang yang agak-agak separuh-separuh ya. Separuh-separuh ya. Sebelum di polisi kan bisa dihapus dulu. Astagfirullahalazim. Iya, itu salahnya Hera, betul. Salahnya Hera tuh rumah majikan diupload, terus anak-anaknya ditulis pakai celana kolor doang, itu ITE, itu udah pasti. Sama laporan palsu, kalau betul nggak ada CCTV bisa dihapus, dengerin ya. CCTV itu decoder yang dikasih, rekamannya tuh decoder. Itu nyambung dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, nggak bisa diutak-atik itu. Kagak bisa diutak-atik itu. Nanti kan DPR kan bakalan ngelihat juga. DPR kan udah mantau. Iya, kalau diutak-atik sama si IRT-nya, langsung kelar menghilangkan barang bukti. Nih, gue tahu nggak? Kita tanya ya. Pasalnya apa menghilangkan barang bukti? Pagi, Mr. Genius. Selamat pagi. Senang bisa menyapa Anda pagi ini. Ada yang bisa saya bantu? Atau ada topik apa yang ingin Anda diskusikan? Saya mau tanya dong, kalau decoder CCTV sebagai barang bukti ke kepolisian, terus apakah bisa dihapus? Dan kalau misalnya dihapus atau direkayasa, bisa dikembalikan atau tidak? Lalu apa pasalnya untuk menghilangkan barang bukti? Data pada decoder CCTV secara teknis memang bisa dihapus atau direkayasa. Namun dengan bantuan ahli forensik digital, data yang hilang atau diubah tersebut seringkali bisa dipulihkan atau dilacak jejaknya. Tindakan menghilangkan, merusak, atau merekayasa barang bukti merupakan pelanggaran hukum yang serius. Di Indonesia, hal ini dapat dijerat dengan beberapa pasal, seperti pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Obstruction of Justice atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jika melibatkan data elektronik. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai salah satu aspek tersebut atau ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Ya, pasal 221 hukumannya berapa tahun penjara? Berdasarkan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bagi mereka yang menyembunyikan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang bukti, ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda. Namun perlu dicatat bahwa ada undang-undang lain yang mungkin dapat diterapkan tergantung pada situasi khususnya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui tentang pasal ini? Di kepolisian bisa ada ahli yang mengembalikan rekaman decoder CCTV? Apa nama departemennya? Betul. Di kepolisian ada ahli yang bertugas untuk itu. Departemen yang mana? Departemennya apa? Itu biasanya ditangani oleh unit forensik digital yang berada di bawah Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor.
Mereka memiliki ahli yang khusus bertugas menganalisis dan memulihkan data digital, termasuk dari rekaman CCTV. Oke, berarti benar ya, CCTV tidak mungkin bisa direkayasa karena kepolisian punya ahli forensik ya, yang bisa melihat dan mengembalikan rekaman CCTV. Seperti itu ya. Juga kalau menghapus dan menghilangkan barang bukti ada pasal 221 untuk konsekuensinya dan bisa dihukum dengan ditahan ya, di penjara begitu. Betul sekali pemahaman Anda. Intinya, meskipun ada kemungkinan rekaman bisa direkayasa atau dihapus, para ahli forensik digital di kepolisian memiliki kemampuan dan perangkat untuk mendeteksi dan memulihkannya. Selain itu, upaya untuk menghilangkan atau merusak barang bukti seperti CCTV bisa berujung pada sanksi hukum yang tegas, seperti yang diatur dalam pasal 221 KUHP. Apakah ada hal lain yang masih membingungkan Anda terkait proses ini? Nggak, saya cukup jelas karena jadi kami ini lagi memantau kasusnya antara Hera, asisten rumah tangga, melawan Erin, laporan Erin yaitu ini undang-undang ITE. Jadi Hera melaporkan undang-undangnya itu KDRT. Hera melaporkan KDRT dan saksi-saksinya itu ada terekam semua di dalam decoder. Makanya ini yang kami sedang lihat dan pengen tahu apakah ada. Kalau laporan palsu apa kesaksian yang misalnya kita melaporkan orang tapi tidak ada barang buktinya, itu bagaimana ya? Jika seseorang melaporkan suatu tindak pidana padahal tidak ada buktinya atau laporannya palsu, hal itu bisa dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia ada beberapa pasal terkait hal ini, seperti pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengaduan palsu atau pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah. Pelakunya bisa menghadapi sanksi penjara. Dalam memantau kasus Hera dan Erin, keberadaan bukti seperti rekaman decoder CCTV akan sangat penting untuk membuktikan kebenaran peristiwa tersebut. Apakah ada hal spesifik dari kasus ini yang Anda ingin diskusikan lebih lanjut? Iya, tadi malam itu baru ada pengakuan dari salah satu saksi yang katanya disuruh mengatakan hal yang tidak sesuai. Nah, itu bagaimana? Pengakuan dari saksi bahwa mereka disuruh memberikan kesaksian yang tidak sesuai adalah hal yang sangat serius dalam proses hukum. Dalam situasi ini, kesaksian tersebut bisa dianggap gugur atau tidak sah, dan penyelidik akan mendalami alasan dibalik pencabutan keterangan tersebut. Orang yang menyuruh saksi memberikan keterangan palsu juga bisa dijerat dengan pasal pidana terkait penganjuran atau turut serta melakukan tindak pidana. Apakah Anda tahu apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak berwenang terkait pengakuan ini? Kita semua masih menunggu dari pihak yang berwenang, karena pihak berwenang ini belum melakukan press conference. Biasanya sudah ada humasnya yang memberikan update ke masyarakat. Dan ini sampai sekarang belum ada. Kasus ini sudah bergulir kurang lebih 2 minggu begitu. Belum ada buktinya, belum ada press con dari pihak kepolisian. Dan sedang dilakukan pemanggilan-pemanggilan dari kedua belah pihak sih. Memang kadang-kadang proses penyelidikan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memastikan semua bukti terkumpul dengan kuat dan prosedur hukum terpenuhi. Mengenai belum adanya press conference, itu adalah keputusan dari pihak penyidik untuk menjaga kerahasiaan dan kelancaran proses penyidikan itu sendiri. Sambil menunggu perkembangan selanjutnya dari pihak berwenang, mari kita terus ikuti prosesnya dengan tertib dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. Apakah ada hal spesifik yang ingin Anda diskusikan lebih lanjut mengenai hal ini? Sudah cukup, ditunggu aja. Karena saya dan teman-teman yang lagi nonton di TikTok ini, saya lagi live di TikTok ini, kita mau keadilan yang seadil-adilnya untuk siapapun yang memang bersalah harus dihukum, dan yang tidak bersalah dia bisa mendapatkan keadilan seperti itu. Sangat tepat sekali. Keadilan yang seadil-adilnya memang yang paling utama. Semoga proses ini segera menemukan titik terang dan keadilan benar-benar ditegakkan bagi semua pihak. Yes. Terima kasih sudah. Sama-sama Mr. Jenius, thank you so much. Yes, oke guys, mantap ya. Jadi kayak gitu ya. Bener nggak? Bagi saya nggak wajar sih kalau majikan suka ambil handphone. Iya, sama. Handphone itu kan barang pribadi, setuju banget. Aku paling nggak bisa juga ya orang ngambil HP. Itu kan HP itu kan pribadi kita ya. Ada chat kita sama suami, sama anak, sama orang tua. HP diambil tuh mungkin ya pengen ngecek
ngecek nih ada gambar apa, foto apa gitu kan. Kalau udah dicek doang, dilihat, oh ya udah hapusin ya, udah hapus, balikin lah HP-nya, ngapain dipegang, gila lo. Untuk apa megang HP, Allah, tolong. Ini gak sih? Ajaib ya, orang ngapain megang-megang HP, thank you so much. Mamski dukung orang yang betul dan sesuai dengan peraturan aja di negara kita. Kalau memang ada buktinya kita di KDRT, tunjukkan buktinya. Terus kalau memang kita misalnya udah bersaksi ya, udah mau bersaksi, aku bela siapapun yang jujur. Siapapun yang jujur, aku bela pasti. Tapi kalau ada yang ngomongnya ngaco, nggak jujur, terus membuat suatu pelanggaran hukum, siapapun ya membuat suatu pelanggaran hukum, pastinya itu yang aku akan sampaikan ke kalian, ke masyarakat, ke netizen, ke followers aku. Nggak boleh ya tempat privasi orang kau foto-foto, kau up di sosmed yang terbuka untuk umum, itu satu. Kalau memang dipukul, lu nggak boleh mukul orang, karena KDRT itu jelas hukumnya pidana, lebih berat. Nahan HP nggak bisa, itu punya orang, barang orang, ngapain ditahan? Lu mau HP lu ditahan orang? Nggak mau kan? Berarti apa? Lu jangan nahan HP orang juga. Kalau Mamski begitu. Jadi untuk kasus apapun, gue pasti akan melihat barang bukti apa yang ada, dan dari situ baru bisa mereact ya. Karena Mamski itu tipe kontennya adalah di TikTok ini adalah mereact. Untuk saat ini masih berkembang nih updatean yang terakhir, Nur yang menjadi saksi dari kejadian ART lawan VS IRT melarikan diri dengan cara melompat pagar 2 meter gitu loh dari rumah IRT di malam takbiran. Jadi habis sholat subuh langsung pergi lompat dan pulang ke Bogor katanya gitu kan. Ini sesuai dengan apa yang Nur katakan ya. Udah gitu si Nurnya bilang kalau dia nggak mau sebenarnya bersaksi, tapi ya terpaksa disuruh dan ada kesaksian yang sudah dipaksakan untuk bicara seperti itu. Dalam hal ini tadi udah Mr. Jenis juga udah bilang kan, kesaksian itu harus sesuai. Nggak bisa pakai apa mam, pakai ini loh untuk ngepiling muka ya sayang, sambil ngobrol ya. Iya NG Story. Aku ngerti maksud Mbak Emma, iya. Ngerti kan? Ini tuh buat ngangkat sel kulit matinya Mamski. Karena kan kemarin kan main padel, terus kita panas-panasan. Kemarin tuh hari Minggu olahraga, say. Di luar rumah. Jadi ini Mamski angkat lagi nih kotoran-kotoran di muka Mamski. Ada yang mau nggak nih? Ini sayang. Ada yang mau nggak? Iyalah, lu udah denger lah, ilaha illallah Yuliana Shop. Yuliana Shop. Mamski itu kan mengawal kasus. Kasus ya, bukan orang ya. Kasus. Ada berita baru apa ya, itu yang gue angkat, gue react. Ini ada si Nur ngomong, nggak gue tenggelemin, ngapain? Gue nggak ngawal si Nur, gue nggak ngawal Erin, gue nggak ngawal Hera. Gue kawal kasusnya. Barang bukti baru muncul, gue kasih reaksi. Nggak boleh kalau nahan handphone orang. Nggak boleh lu juru orang misalnya ngomong yang nggak sesuai apa yang dia saksikan. Paham lu? Juliana Shop, paham gak lu? Yang kemarin-kemarin itu bukan bela Erin. IRT punya barang bukti, rumahnya difotoin, mobilnya difotoin, anak-anaknya dibilang pakai celana dalam doang di rumah. Itu yang gue umumin di sini juga, gue kasih tahu di sini juga, gue bahas di sini juga. Itu barang buktinya udah keluar, ada barang bukti itu. Gue nunggu barang buktinya ART mana? Kok jadi kayak ngawal si ini, ngawal si itu, ngapain bela ini, bela itu? Mana barang bukti keluarin? Bayin ya? Bayin. Tunggu Bayin, bentar. Melebu. Ada kuncinya toh?
Melebu. Morning. Mbak In, Waalaikumsalam. Bajuku kan ada yang itu tuh. Itu kayaknya ini pakai itu aja deh. Yang mana? Baru dia rendam bentar aja yang lembut-lembut itu loh. Mau dipakai? Enggak sih. Mbak In hari ini ngapain? Bersih-bersih ya? Nyuci gosok bersih aja kan. Soalnya gosokannya banyak. Oh gitu. Ntar numpuk. Iya ya gosokannya banyak ya udahlah. Oke. Udah di sana bajunya. Kemarin tuh yang di sini tuh loh Mbak In. Di mana ya? Gue taruh mana sih? Kayak Kenapa? biru sama putih. Aku nyuci biru satu baru Baru satu. Yang dua, yang ada rendanya di bawah gini. di sini. Ayo. Udah dicuci semua. Oh udah cepet banget. Buset. Gercep ya mbak gue. Ini aman. Infeksi semua segini-gini tau nggak? Kan dia wis. Udah makan. Alhamdulillah ya Allah. Makan. Oh bagus. Biarin dulu deh dia dulu. Ini mau masuk nggak? Masuk deh. Mau dia makan alhamdulillah. Langsung tak bawa rumah sakit Mbak In. Oh, dibawa pergi. Untung deh nggak jadi sama dokter yang itu. Akhirnya bawa ke dokter yang satunya juga Bapak Gufus. Untung aja. Kemarin itu miskom ya ternyata ya Mbak In. Iya makanya kan ketemu. Mbak, biasanya nggak pernah naik. Hah. Biasanya nggak pernah bisa naik sendiri. Dan kan udah telepon sama ibu kan. Hah. Jadi kata Mbak In katanya ntar naik lewat service. Biasanya bisa naik loh Mbak. Loh, wis ngomong tuh. Ya Allah. Tapi apa ibu udah bilang sama Robi? Saya pikir Kan nggak pernah ada kan, makanya terus. Udah berapa menit? Hah? Saya nggak yakin dah. Hah? Saya buru-buru cari power bank ibu. Hah? Power bank mati semua. Saya sambil ngecas sambil ngintipin. Bener Mbak udah nungguin di jauh. Pas saya langsung hubungin orangnya udah pulang. Udah pulang ditinggal ya wis tapi nggak apa-apa malam itu juga Iya. dibawa ke tempat lain. Alhamdulillah obatnya lebih oke buat pingik. Kucing gue sakit guys, kasihan banget kan kucingku kan udah senior. Jadi apa namanya? Kontennya kok bukan bahas Erin lagi. Bahas? Ini Karena di sini udah dicuci. belum. Oh belum. Belum. Kayaknya belum deh itu. Kayaknya udah masak ya. Heeh. Basah ya? Ya, basah berarti udah dicuci sama bapak. Kayaknya ini yang kemarin saya cuci. Enggak. Iya, itu yang bapak yang naro. Itu bapak yang naro. Kemarin mungkin dia bela karena Sunan kan konconi, gak ada urusannya sama Sunan, ngawur ay. Mana ada urusannya sama Sunan, itu mah urusan pengacara sama klien, gak urusannya Mamski. Guys, mau nggak nih guys? Bukan soal foto-fotonya itu, yang difotokan dalamnya rumah sama nomor mobil, itu nggak bisa, itu privasi jatuhnya. Ada pelanggaran privasi nanti kena ITE, nggak bisa, jangan ngomong kayak gini ya, nggak bisa kamu, jangan sampai kamu saenake dewe mikir ini nggak apa-apa, aku boleh kok foto-foto, tapi ternyata kamu kerja di suatu rumah, misalnya majikanmu tahu itu adalah pelanggaran undang-undang ITE, terus kamu nge-up di sosmed yang terbuka untuk umum, kamu dilaporin melebu kamu, ngerti nggak? Ini Mamski sharing, buat sama-sama kita brainstorming itu sama-sama kita pencerahan di kepala kita gitu loh, bahwa di Indonesia ini ada undang-undang ITE. Dan yang namanya kita memfoto orang, kita taruh mukanya atau pada saat dia lagi tidur misalnya ya, bos kamu tidur nih di kamarnya, terus kamu foto, kamu videoin, lemarinya kelihatan, dalam rumahnya semua kelihatan, terus kamu jadikan konten, masuk itu undang-undang ITE. Kalau si bosnya nggak suka, ngerasa loh, kamu kok jadi ngefotoin lemari saya, ngefotoin pakaian saya, nomor mobil saya, kamu dilaporin melebu kowe, gitu loh say. Ada undang-undangnya, bukan nggak ada. Ada, undang-undangnya ada. Makanya Mamski Live itu buat sama-sama ngebahas apa yang kira-kira penting gitu loh. Buat kita pahami, oh sebenarnya itu tuh nggak boleh gitu. Yo, bukan hidup tuh bukan seenaknya sendiri guys. Ada majikan yang bagus, majikan yang bukan bagus, majikan yang pemahaman dan understandingnya tuh oke banget, kayak temen, kayak aku sama Mbak In juga kayak temen, udah lama kita 8 tahun kenal.
8 tahun kerja sama-sama gitu di rumah Mamski. Kayak Jiun udah sama juga, udah kayak temen, kayak saudara malah. Udah 18 tahun. Jadi buat aku juga kasih tahu mereka, hati-hati undang-undang ITE. Gitu loh. Hati-hati undang-undang ITE. Bukan apa-apa, guys. 4 tahun. 4 tahun penjara. ITE itu identitas diri. No. Ini lihat nih. ITE itu identitas diri KTP SIM. Siapa bilang? Coba carikan saya. Oke. Tolong carikan saya undang-undangnya mengupload mobil pribadi orang dengan memperlihatkan nomor mobil, rumah orang, dan juga foto-foto pribadi orang yang diupload di sosial media, undang-undangnya. Di Indonesia, perlindungan terhadap privasi dan data pribadi diatur dalam beberapa undang-undang. Pertama, ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, di mana pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kedua, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP nomor 27 tahun 2022 yang melarang setiap orang untuk memperoleh atau mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang berpotensi merugikan subjek data. Apakah Anda ingin mengetahui konsekuensi hukum lebih lanjut dari pelanggaran tersebut? Berarti ada 2 ya. Satu untuk data pribadi seperti KTP, SIM, dan lain-lain. Satu lagi dengan undang-undang yang memposting rumah pribadi, mobil pribadi, mungkin juga foto-foto kita pribadi seperti itu. Lebih jelaskan lagi yang mengenai rumah dan mobil dan foto-foto pribadi kita. Karena banyak orang-orang yang sedang masuk ke live saya tidak memahami hal tersebut. Tentu, mari kita pertegas pembedaannya. Untuk data pribadi seperti KTP dan kartu keluarga, itu termasuk data pribadi yang dilindungi secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang ITE. Sekarang, mengenai unggahan foto rumah pribadi, mobil beserta nomor platnya, dan foto pribadi lainnya, ini juga bisa melanggar hukum jika dilakukan tanpa izin. Secara spesifik, jika foto tersebut menampilkan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang atau propertinya, seperti nomor polisi atau lokasi pasti rumah, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran privasi dan berpotensi dijerat pasal-pasal penceritaan atau penyiaran data pribadi tanpa izin dalam UU ITE dan UU PDP. Apakah penjelasan ini cukup membantu untuk Anda sampaikan saat live streaming? Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih. Makanya ya guys ya, wis hati-hati. Oke, aku pakai ini ya. Jadi ini untuk membersihin muka, ngangkat semua kotoran-kotoran sel-sel kulit mati. Yang mau coba komen. Sudah lagi ngomongin kasus ya. Sekarang kita ngomongin ini dulu, pembersihan muka. Gitu. Gak ada saya nggak bela Erin, nggak bela Hera. Saya ngeliat barang bukti ya. Yang barang bukti, orang yang bisa memberikan barang bukti dan orang yang memang melanggar hukum masuk. Bisa jadi dua-duanya masuk. Bisa jadi loh guys. Bisa jadi dua-duanya masuk. Serius. Bisa jadi loh guys. Mau ya? Yang satu nggak pernah dipukul tapi bilangnya mukul, laporan palsu. Yang satu dan yang kedua udah posting rumah pribadi, nomor polisi, mobil, terus komenin anak ya pakai celdal doang, itu kan privasi, masuk juga. Yang satunya mungkin ada omongan kasar tapi bilangnya nggak kasar, masuk juga. Terus di CCTV tinggal nunggu itu di CCTV-nya. Beneran, begitu ada dia mukul atau ada dia memang begini-begini senjata tajam, nyekek, masuk juga. Tinggal nunggu. Bisa jadi dua-duanya kena. Iya, bisa jadi dua-duanya kena. CCTV udah dihapus. Aduh, itu lagi Allah. Pokoknya gue kalau ngobrolnya sama orang yang gak ini nih. Yang Nur bahas dong Kak. Udah saya baru tadi dibahas.
Dua VT-nya Nur udah gue angkat ya. Oke, sekarang kalian mau lihat lagi VT-nya si Nur? Mau? Tapi udah dibahas dari tadi. Gue udah bahas klarifikasinya si Nur. Apa? Bukan CCTV. VT-nya si Nur udah aku bahas tadi 2 kali. Iya benar. Polisi itu decoder. Decoder itu tahu nggak kamu apa? Semua isinya nggak bisa direkayasa. Mau ya? Oke? Untuk wajah jerawat boleh banget dibersihin, oke? Iya, kita tunggu aja hasilnya, betul. Saya bela ibu rumah tangga dan asisten rumah tangga yang tidak melanggar hukum. Yang saya bela ibu rumah tangga, asisten rumah tangga yang tidak melanggar hukum, tidak memberikan laporan palsu, tidak mengunggah foto-foto pribadi, denah rumah orang, mobil-mobil dengan nomor polisi, ibu rumah tangga yang tidak meng-KDRT asisten rumah tangganya, itu saya bela, pasti. Udah pasti. Pada saat saya mengawal suatu kasus yang saya lihat barang buktinya, bukan cuma membela membabi buta, oke? Nah, yang mau mukanya dibersihin, biar cerah dan kinclong, iya benar. Kok ini pinter nih, ada yang pinter nih. CCTV itu mau diedit, mau dihapus, apalagi pusat memorinya nanti kelihatan bos tuh. Kok bisa? Iya, Mamski itu berusaha realistis, jadi bukan baper-baperan ya. Iyalah, kan kita kan bukan temennya. Bukan temennya siapa-siapa, gue bukan temennya Hera, bukan temennya Erin. Yang dibahas itu harus kasus, guys. Jadi tidak subjektif, harus objektifnya apa kasusnya nih. Ya udah tunggu aja barang buktinya dari si Hera. Susah amat. Iya. Oke. Ini dulu ya, sambil Mamski bersihin muka, aku akan keluarin ini sama sabun ya, say. Ini ya sabun ya. Jadi kita pagi-pagi udah bersihin muka. Oke. Face peeling mask. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Udah ada face peeling mask dan sabun. Sabun papaya dari Presley Skin. Face peeling masknya udah masuk ya, say. Sabun papayanya juga udah ada di etalase 1 dan ininya di etalase 2 nih. Apa namanya face peeling masknya? Sabunnya di etalase 1. Mana dia? Bentar ya guys. Presley. Nah, oke. Masuk guys. Diambil aja sabunnya di etalase 1 dan untuk yang tadi muka ada di etalase nomor 2. Let's go. Kita sambil cuci muka ya. Mungkin teman-teman yang nggak pernah follow gue nggak tahu ya kalau Mamski tuh ngebahas kasus tuh gila banget. Kayak kemarin tuh yang kasusnya Nizam Sukabumi, bapaknya ya. Gue bilang bapaknya mungkin bisa masuk ke Densu, bisa mencari simpati. Tapi kan Mamski tetap lihat buktinya ya guys. Gue harus tetap lihat bukti guys, nggak bisa. Orang nangis-nangis, ngaduin, oh iya jahat banget tuh istri saya, yang ibu tirinya, ya memang ibu tirinya jahat. Tapi lu ngapain aja, gitu kan. Akhirnya apa? Masuk dia, tersangka guys, bapaknya si Nizam itu. Jadi gue nggak ngikutin apa kata umum, enggak. Yang umum bilang begini kok, Mamski kok beda? Ya beda lah, gue kan ngeliat kasusnya dulu apa gitu. Kak mau tanya di luar tema, boleh sayang? Oke, ini sabun ya sayang, ini sabun ya. Yang aku pakai ini sabun, tunggu ini sabun pepaya. Bikin kinclong, jadi abis di peeling pakai etalase 2, abis di peeling kamu cuci muka nih. Jadi mukanya bersih banget, say.
bersih banget. Dan tone up ya, sabun pepaya itu bikin muka kita lebih tone up sayang. Mau nanya apa? Tapi Erin maksa ART Nur buat ngomong bohong. Itu ada di VT-nya Nur ya. Bukan kamu yang ngomong. Bilang ada di VT-nya Nur. Ya kan? Bahwa Nur ngomong dia dipaksa bohong gitu. Jadi jangan kamu nyebut nama Erin. Terus kamu seperti kamu udah berita dari kamu. Karena itu kan ada bukti di live kan. Makanya Mamsi kan gak nyebut nama, nyebutnya IRT, ART, lebih kayak gitu. Untuk apa? Lebih aman aja gitu loh. Karena kita nggak ada yang pernah tahu di dalam nanti sidang itu, dia katanya mau sampai sidang kan. Si ART-nya juga udah lanjut juga kan pelaporannya. Kita kan nggak pernah tahu sampai kita ngelihat barang buktinya nanti di persidangan, guys. Nah, selama masa masih menunggu, berarti kan masih praduga tak bersalah. Kalian jangan main sebut-sebut nama dan menjudge orang di dalam ini, di dalam sosial media, karena kan ada undang-undang ITE. Maksudnya kan makanya ngajarin kalian gitu loh. Tidak untuk membabi buta, mengata-ngatai orang, memvonis orang sebelum melihat barang buktinya. Makanya lebih wise kalau kamu jangan nyebut nama. Bilang aja IRT. Siapa ibu rumah tangga? Ya banyak gitu. Jadi lu nggak bakal kena incer nanti. Ini kan soalnya live kan diliatin banyak orang sayang. Ya, oke. Ini ya caranya untuk kamu pagi-pagi nyuci muka. Pakai ini ya, say. Sabun. Nih. Tadi kan udah diangkat semua kotorannya pakai etalase nomor 2, ya kan? Nah, ini yang etalase satunya ya. Yang ini kan etalase 2 untuk ngangkat sel kulit mati, kotoran dan semua yang ada di muka nih, jerawat, terus kotoran-kotoran minyak, diangkat semua pakai etalase nomor 1. Teman-teman yang mau ambil langsung aja ambil. Dan di etalase 2 sabun cuci mukanya nih, enak banget, 100 ml guys. Dia langsung nge-tone up karena dia punya bahan dari pepaya, pastinya bikin kulit lebih glowing. Langsung dicuci ya, oke? Peeling apa sayang? Peeling di GB beda. Boleh aja kok, boleh. Kalau kamu cocoknya mungkin merek yang lain, sabunnya pakai sabun yang pepaya ini boleh. Wah, Mam, kalau retinal serum, retinal hanya seminggu 2 kali, pakainya malam doang ya. Retinal serum, nanti aku keluarin retinalnya ya. Tuh. Enak banget. Retinal itu juga bisa buat ini loh, say. Yang buntul-buntul di bawah mata tuh, lemak-lemak. Copot nanti dia. Enak deh. Diginin aja, tik-tik-tik nih. Ini aku nih udah mulus banget. Tadinya ada bentol 2 nih. Kayak lemak putih gitu. Ya, udah. Enak. Oke, kita sepil ya. Kita sepil. Ntar si Jiun kan jam 8 kesini ya? Iya. Mau live make up. Oke. Cus. Nah, nih ya guys. Hai Niar, welcome Niar. Setelah dicuci pakai